Tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La khala wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sobat TV, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini di pekan pertama 6 Januari 2022 kita masih diberi kesempatan untuk bisa kembali menggelar acara ngaji online dalam kajian kitab Fidhilal Quran. Untuk hari ini tentu saja bersama Buya Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Carangpinggan. Salam serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Acara ini disiarkan langsungkan dari Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Carangpinggan, dan Sobat Ima TV juga bisa mengikuti acara ini melalui kanal YouTube KH Buya Syakur Yasin. Dan saat ini Pondok Pesantren Carangpinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2022-2023 untuk tingkat Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan juga SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Dan pendaftarannya secara online. Untuk pendaftaran secara online bisa dilihat dalam running text yang ada di layar YouTube. Dan saat ini kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Carangpinggan meliputi pembelajaran kitab kuning, pembelajaran Al-Quran dengan metode qiraati, Madrasah Arabiyah, Dirasah Quraniyah, juga tahfidzul Quran, ngaji sorogan, pembekalan life skill berupa pidato, ceramah, dan diskusi, serta istighosah harian wa mimma, dan juga ekstrakurikuler. Malam hari ini kita akan berada pada suasana pembacaan gelombang cinta masuk kepada episode yang ke-155 dengan judul Sudah Punya Anak Belum? Dan pembaca gelombang cintanya adalah D. Diana. Dan malam hari ini tentu saja kita masih bersama dengan Bung Tato Nuryanto sebagai apresiator tunggal yang hadir malam hari ini. Beliau merupakan dosen Bahasa dan Sastra Indonesia di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan Sobat Ima TV, tentu saja selepas kajian kita juga akan perdalam kajian malam hari ini berupa dialog secara virtual bersama Buya Syakur. Dan baik, kita akan langsung bergabung dengan guru mulia kita Buya Syakur Yasin untuk sama-sama mengikuti kajian kitab Fidhilal Quran untuk hari ini Kamis 6 Januari 2022. Kepada Buya dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Malam ini kita lanjutkan pembahasan tentang nusus, pembangkangan atau perlawanan dari pihak suami kepada istri. Artinya suami sudah mulai tidak pulang, tidak mulai sering tidak pulang ke rumah. Kalau pulang juga sudah mulai pagi, sudah sering bentak-bentak dan macam itu. Kemudian juga gilirannya juga mulai dikurangi, biasanya seminggu 2 kali, kadang-kadang 2 minggu baru ketemu. Ini persoalannya. Jadi di sini ada 2 disebutkan oleh Sayyid Qutb sendiri. Ada 2 kasus yang dihadapkan. Satu kasus apabila seseorang suami menghadapi pembangkangan istri, wa in khiftum nusuzahunna, prosedurnya adalah fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaja wadribuhunna. Kemudian wadu hakaman min ahliya wa hakaman min ahli, yaitu ketika istri itu mulai tidak melayani suaminya, mulai marah-marah dan sebagainya, prosedurnya adalah fa'iluhunna, dinasihati dulu.
Kalau perlu panggil konsultan, panggil psikiater, panggil psikolog ya untuk menasihatin dia, atau panggil ibu bapaknya barangkali nasihatin. Kalau nggak nurut juga, yang kedua wajuruhunna fil madaji, pisah ranjang dulu. Ya silakan sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai dia merasakan kesepian, sampai muncul kerinduan kembali. Ya, kalau tidak, wadribuhunna, pukul. Wadribuhunna, pukul. Pukul. Ya. Sampai sebelum bercerai juga diadakan sidang keluarga besar, ya. Wad'u hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya, panggil juri dari pihak laki-laki, juri pihak perempuan, dirembukan bersama baik dan buruknya, untung dan ruginya apa kalau bercerai, sehingga sadar kembali. Itu menghindari, jangan terburu-buru cerai dulu. Coba itu langkah-langkahnya. Udah mengerti? Satu catatan saya, sekalipun dalam Al-Qur'annya wadribuhunna, dipukul, Undang-undang KDRT sudah diratifikasi dan sudah diberlakukan di negeri ini. Peduli, nggak ada urusan, sekalipun itu firman Tuhan. Ya, undang-undang perkawinan dulu juga tahun 74 di demo kalau umat Islam. Karena banyak ayat-ayat yang dilanggar oleh undang-undang ini. Artinya melarang kawin paksa. Sedangkan dalam fikihnya kan boleh kalau masih perawan mah. Betul nggak? Peduli kita lawan. Sekalipun gadis, sekalipun perawan, sekalipun walinya mujbir bapak, tetap harus sukarela. Tidak boleh ada kawin paksa. Di demo tahun 74 ya. Nah itu. Kemudian juga dibatasi umurnya. Minimal itu tamat SMA lah, umur 18 tahun. Jangan sampai nggak tamat SD, masa anak kita nggak sekolah. Nah, lama-kelamaan dirasakan terlalu muda misalnya. Sekarang ditingkatkan perempuan 16, laki-lakinya 18. Sekarang menjadi 19 tahun sama. Laki perempuan baru boleh kawin kalau sudah menginjak usia 19 tahun. Artinya begitu masuk hari berikutnya, besoknya pas 19 baru boleh kawin. Padahal di dalam Al-Quran, dalam fikih tidak ada batasan umur. Anak kecil umur 3 tahun juga boleh dikawinkan dan sah. Sah. Apakah ini termasuk waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun? Apakah termasuk ini melawan Tuhan, waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun? Apakah ini bertentangan dengan Al-Quran yang disebut waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun, zalim, kafir, fasik dan sebagainya? Tidak. Karena bagaimanapun juga kita mesti ada tanda tanya besar dalam diri kita ini. Ini hukum Islam yang tidak membatasi usia, memperbolehkan kawin secara paksa. Ini bersumber dari kalam ilahi, wahyu Tuhan, atau dari hukum sosial yang berlaku pada waktu itu. Dalam artian bahwa Al-Quran tetap Al-Quran. Ayat-ayat yang berbunyi wadribuhunna itu ya tetap Al-Quran. Al-muta'abadu bitilawatihi. Dibacanya tetap dapat pahala, tetap iya itu Al-Quran, yaitu kalamullah. Tetapi secara filosofis, apakah itu ketentuan Tuhan langsung ataukah itu adalah bersumber dari inspirasi dari kondisi atau sekarang kearifan lokal ya. Kearifan lokal bisa berubah-ubah. Betul enggak? Seperti halnya, saya ulang lagi ya, potong tangan. Di Al-Qurannya ada. Ashariku wasadaqatu faktau aidihum iya. Tetapi negara Islam sedunia semua menolak potong tangan. Kafir enggak? Ini persoalannya. Termasuk negara kita juga menolak potong tangan.
Yaman, Irak, Syria, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Hanya di Saudi ya yang masih potong tangan ya. Ya betul masih ada. Nah iya. Jadi kafir semua kita. Yaitu karena mungkin ini dugaan saya mungkin karena para ulama kita sendiri melihatnya bahwa itu adalah memang hukum Tuhan, tetapi bukan kalam ilahi yang langsung dari Allah, tetapi juga sebagai adopsi ya, mengadopsi daripada kearifan lokal yang sifatnya temporer itu. Nanti kita kafir karena kita melarang suami mukul istri. Nah, itu persoalannya. Ini saya ambil jalan tengah supaya jangan saling kafir mengkafirkan lah. Al-Quran tetap Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, ketika orang itu si suami menghadapi nusuz, pembangkangan istri, prosedurnya seperti itu. Faiduhunna wajurhunna fil madaji wadribuhunna, ya kan begitu. Kemudian wadu hakaman min aliyah wa hakaman min ahli. Tetapi ketika yang membangkang itu suami, prosedurnya berbeda. Himbauan untuk berislah. Betul enggak? Di sini ada kesetaraan gender enggak? Barangkali, wahai perempuan-perempuan, apabila suamimu mulai membangkang, maka nasihatilah mereka, biarkan mereka tidur sendirian, kalau perlu ditampar aja sekalian. Itu kan enggak, tapi dihimbau dengan untuk berislah saja, yaitu kembali kepada dasar. Nah ini yang akan kita bahas hari ini, itu sebagai mukadimah supaya nyambung ceritanya. Yang sekarang adalah dengan dua sumber ya, perbaikan hubungan keluarga itu, wa intuhsinu wa tattaqu, andaikan engkau berbuat baik, wa tattaqu dan takwa, dengan ihsan dan takwa, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sesungguhnya Allah maha mengerti apapun yang engkau lakukan. Paham Allah itu. Ya, itu yang menjadi masalahnya. Fal ihsan wa taqwa. Jadi ihsan dan at-taqwa itu huma manatur amr fin nihayah. Adalah merupakan inti pokok persoalan. Di penghujungnya ini adalah kebaikan dan ketakwaan juga pada akhirnya. Membina rumah tangga itu ya dengan ihsan dan takwa juga pada akhirnya. Wala yadhi'a minha syai'un ala sahibihi, dan tidak akan hilang sedikit pun kebaikan dan ketakwaan seseorang itu. Fa innallaha khabirum bima ta'maluhu ya kullu nafsin. Karena Allah maha mengetahui, maha mengerti, khabir, maha mengerti. Bukan maha mengetahui ya, maha mengerti apa yang dilakukan oleh setiap orang. Khabirun bibawaisihi. Allah juga mengerti faktor pendorongnya apa, baisnya, bawais. Ya, faktor-faktor yang mendorong orang itu berbuat baik, apa yang mendorongnya Allah juga tahu. Bukan hanya melihat kebaikannya, tapi faktor yang mendorongnya apa. Itu pun menjadi penilaian Tuhan. Anda sedekah sama orang miskin. Oke. Apa yang mendorong Anda membantu orang miskin itu? Kan enggak sama motivasinya. Tidak sama, yang mendorongnya berbeda. Ada enggak orang nyumbang masjid 500 juta, tapi bawaisnya, faktor pendorongnya hanya karena ingin populer, pengen disebut dermawan, ada enggak? Ya. Atau juga untuk
memanfaatkan, mensucikan uang hasil usaha yang kurang benar, disodakohkan supaya dapat bersihkan. Mungkin ada nggak? Ada. Atau memang dia karena terharu terhadap masjid yang sudah hancur semacam itu dan tidak ada seorang pun yang mau membantunya, maka dia sunya jual tanah 1 hektar untuk bikin masjid itu. Ada. Allah tahu semuanya. Ada pengemis datang. Segera Anda cari uang receh, uang 2.000 nggak ada, 1.000 nggak ada, 5.000 nggak ada, adanya 50.000. Daripada nggak ada, ini udah sana pergi. Kok begitu cepat sekali suruh pergi? Soalnya bawa bau dan lalat. Mungkin nggak? Allah tahu. Mungkin sengaja Anda ngasih uang kepada seorang itu, kan Anda kasihan. Ya Allah, sambil menitikan air mata, udah orangnya kurus kering, dirubung lalat. Pak, saya belum makan 2 hari, ya Allah, dia ambil uang 500.000, nih, Allah dagang bakso sana. Bisa terjadi. Allah tahu semuanya, percayalah. Dan itu akan dihitung semuanya oleh Allah. Ya, itulah makanya bukan innallaha bima ta'maluna alima, tapi innallaha bima ta'maluna khabira. Itu maknanya khabir. Kalau itu khibrah itu pengalaman. Jadi Allah maha berpengalaman, artinya maha mengerti semuanya oleh semacam itu. Ya, khabirun biwa'idhu, ya, bibawa'idihi wa kawaminihi. Dan apa yang tersembunyi di dalam hatimu Allah tahu semua. Kita nggak usah cerita orang lain, nah. Diri saya sendiri juga sering mengalami, sering dikecaukan semacam itu. Ya, dan saya tidak ingin menuliskannya karena nanti dikiranya saya ngaku nabi lagi. Iya, enggak juga. Tapi alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua juga dapat ilham semua kok. Uang sudah saya siapkan. Orang yang memerlukan sudah menunggu. Kok ada muncul suara di hati saya? Nanti dulu, jangan diserahkan sekarang. Nanti kalau sudah banyak tamu yang lain. Saya mendengarnya kok. Jangan diserahkan sekarang. 2 juta kan banyak. Nanti aja kalau sudah banyak tamu ngasihkannya. Sementara ajak aja ngobrol dulu. Siapa yang ngomong tuh? Kunyuk. Iya. Ya, semacam itu. Semacam itu. Yang tersembunyi dalam kita, Allah tahu semuanya itu. Ada juga orang yang dulunya nyelek-nyelekin saya, ngebully saya segala macam. Saya biarin aja. Terus dia datang. Dan butuh duit. Saya lama belajar untuk tidak menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Saya selalu mendoakan semoga Allah ampuni semua ini. Itu aja. Ya sama. Ketika akan saya bantu, ngomong juga si kunyuk tadi itu. Ngapain kau bantu? Dulu dia tuh orang yang menghina-hina kamu kok. Dia yang mencaci aku, menghina kamu ketika dia kaya. Karena jatuh miskin minta bantuan, mau kau bantu juga. Anak budel beli aku. Kan gitu. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa anak budel bicaraku. Artinya apakah kalian nggak ada urusan. Duit dari Allah. Yang memberi juga aku sebagai hamba Allah. Yang susah juga hamba Allah. Urusan apa kamu ini? Kamu hamba Allah bukan? Ya juga sih katanya. Kata sukunya itu saya juga hamba Allah juga.
Dan saya juga menggoda Anda juga seizin Allah juga, Kak. Punya SIM nggak? Punya, dapat SIM, ada SIM. Izin menggoda Anda, ada. Itu seizin Allah kok. Memang skenario seperti itu. Jadi artinya bahwa ketika engkau berbuat sesuatu tanpa ada godaan, tidak ada nilainya. Keberhasilan apapun yang kau dapatkan, ketika kau dapatkan dengan mudah, dengan gampang, tanpa menghadapi kesulitan, hambar semuanya itu. Sama kayak orang dapat warisan. Betul nggak? Uangnya apa? Dihambur-hamburkan kok. Berbeda dengan orang yang dapat rezeki banyak, hasil kerja keras, banting tulang, peras keringat, dia akan pergunakan, akan dinikmatinya harta itu. Warisan? Enggak. Ya kan? Ya, semacam itulah kira-kira. Jadi Allah tahu semua dan percayalah ini supaya kita terdorong untuk itu. Wal hutaf lin nafs al mu'minah bil ihsan wa taqwa. Dan di situ juga bukan hanya Allah mengetahui tentang faktor pendorong dan juga hal-hal yang tersembunyi di dalam hati kita, tapi juga suara-suara al-hutaf itu al-hatif. Al-hatif itu telepon. Telepon itu adalah panggilan dari jauh, suara tanpa rupa, itu hatif namanya itu. Suara tanpa rupa itu telepon itu hatif. Lil nafsil mu'minah terhadap seruan panggilan terhadap nafsul mu'minah, jiwa yang beriman, bil ihsan wa taqwa, untuk berbuat baik dan bertakwa, wa nida laha, dan panggilan kepada nafsul mu'minah, bismillah, atas nama Allah al-khabir, yang maha mengerti ya bima ta'mal, apapun yang dilakukan. Hutafun mu'athirun, satu panggilan yang sangat terkesan, yang sangat terpengaruh. Wanidaun mustajab, dan panggilan yang terjawab. Bal huwa wahdahu al-hutaf al-mu'athir, panggilan yang sangat menentukan sekali. Wanida al-mustajab, dan panggilan yang terjawab semuanya itu. Jadi ada panggilan suara hati kita, itu yang disebut dengan panggilan hati nurani. Sebetulnya sebelum terjadi perceraian, itu pasti ada pertempuran di dalam hatimu. Ya, antara melangkah atau tidak. Melihat anak-anak yang lucu-lucu, kasihan kan. Melihat rumah hasil kita kerja bersama, masih mau dibelah dua. Iya kan? Hasil usaha kita, anak-anak kita, kan terpikir. Itu ada, itu suara Tuhan itu. Hati nurani itu suara Tuhan. Jangan dilawan namanya itu. Coba dipertimbangkan lagi, kan gitu. Nah, sekalipun demikian, tetap pada akhirnya perceraian tetap dibolehkan. Sekalipun statusnya abghadul halal. Barang halal yang paling tidak disukai oleh Tuhan adalah itu. Abghadul halali indallah at-talaq. Barang halal yang tidak disukai adalah perceraian itu. Ya, karena bagaimanapun juga kita diberi hak oleh Allah untuk menikmati hidup ini. Kalau sudah tidak ada kecocokan dengan istri yang sekarang, setiap hari kita hanya menderita, hanya marah-marah, hanya bertengkar di depan anak-anak, malah tambah rusak semuanya. Itu atas pertimbangan semacam itu. Tetapi itu semuanya tetap diserahkan kepada kita sendiri, bahwa cinta Anda tidak pernah memilih, tapi perceraian adalah suatu pilihan. Betul nggak? Iya, itu sebabnya. Wa marratan ukhra, ini udah panjang saya ngomong nih. Oke deh, udah segitu aja deh.
Iya. Ya kalau diterangkan jadinya panjang begini, kalau dibaca aja cepet. Atau dibaca aja biar cepet, biar cepat khatam. Oke deh. Iya. Baik, demikian tadi Sobat Himmat TV kajian kitab Fidlil Quran karya dari Said Qutb yang telah disampaikan oleh guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA. Hangat memang apa yang beliau sampaikan dalam kajian malam hari ini, dan tentu saja kita nanti akan perdalam lagi apa yang beliau sampaikan melalui forum dialog. Dan kali ini kita akan masuk pada sesi berikutnya, yakni sesi Bacaan Gelombang Cinta di episode yang ke-155. Dan di ujung virtual sudah terhubung dengan Mbak Diana. Assalamualaikum Mbak Ya, Diana. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah langsung terhubung dan Ya. sesaat saya akan bacakan terlebih dahulu tentang biodata Diana. Diana nama pena dari Diana Prima Resmana, dilahirkan di Sumedang, tergabung dalam beberapa buku antologi, saat ini aktif pada komunitas sastra Semesta, menulis dan menjabat sekretaris pada media Semesta seni berbentuk PDF, berdomisili di Jalan Agung Barat 34 atau Pintu Kembar Coklat, Blok B32, nomor 1 RT 005, RW 010, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ini sedikit tentang Mbak Diana. Dan sekarang kita akan simak. Sudah punya anak belum? Silakan Diana. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah punya anak belum? Banyak sekali berbagai peristiwa terjadi begitu saja. Bukan karena pilihan kita, akan tetapi ternyata kemudian lebih indah dari yang kita idamkan. Terkadang kebetulan lebih indah dari apa yang direncanakan. Karena dalam kebetulan tidak pernah ada penantian. Adapun apa yang engkau idamkan, wahai kekasihku, sangat mungkin sekali engkau capai dan lalu menjadi kenyataan. Asalkan engkau punya keberanian untuk mengejar cita-citamu. Engkau tentu sangat gembira ketika dibantu orang, karena engkau memintanya. Akan tetapi yang paling membahagiakan diriku adalah ketika aku membantumu, bukan karena engkau meminta bantuan, melainkan aku mengerti sendiri bahwa engkau sedang membutuhkan. Sehingga seringkali engkau mengucapkan terima kasih dengan mata terbelalak. Kereta api yang kutumpangi sangat bersih. Memang kebersihan itu indah, wahai kekasihku, bahkan disebut sebagai manifestasi dari keimanan. Namun, alangkah lebih indah bila yang bersih itu otak kita, tidak menyimpan praduga buruk kepada siapapun. Pertemuanku pertama kali di kereta api ketika sama-sama menuju ibu kota, duduk berdampingan secara kebetulan. Perkenalanku bersamamu mendatar saja, tidak ada yang istimewa. Turunnya di mana, Mas? Tanyamu kepadaku. Sebagai basa-basi menanya orang yang duduk di samping. Gambir, jawabku singkat. Lalu aku melanjutkan baca koran
dan engkau melanjutkan baca majalah. Pramugari kereta api mondar-mandir menawarkan jajanan. Engkau tenggelam dalam membaca majalah, sehingga tidak tergoda untuk membeli apapun. Perkenalan selama perjalanan dalam kereta api, seputar dari mana, mau kemana, tinggal di mana, kenal tidak dengan si Polan dan sebagainya. Lalu setelah sampai tujuan, kita berpisah masing-masing. Walhasil, perkenalanku denganmu yang pertama kali tidak ada sesuatu yang istimewa, terkecuali hanya nama dan alamat tempat tinggal yang hanya disebut nama jalannya saja. Setelah beberapa hari kemudian, seperti ada sesuatu yang lengket melekat dalam pikiranku. Terbayang bibirmu yang mungil dan hidungmu yang mancung. Warna kulitmu yang putih bersih membuat aku semakin penasaran. Lalu ku telusuri sepanjang jalan yang engkau sebutkan tempat tinggalmu. Ternyata alamat yang engkau sebutkan bukan rumahmu, melainkan restoran tempat engkau bekerja. Sejak itu, aku mulai sering makan malam di restoran tempat engkau bekerja. Bahkan, seringkali aku dilayani secara istimewa dibandingkan dengan pelanggan yang lain. Engkau memperkenalkan dirimu sejujurnya. Sudah menjanda 2 tahun dan belum punya anak. Mungkin ini bagiku merupakan cinta pertama. Karena baru pertama kali ini aku merasakan kerinduan terhadap seorang perempuan. Kata orang, cinta pertama itu, wahai kekasihku, tidak akan pernah mati. Boleh dipercaya, juga boleh tidak. Namun yang pasti, nanti cinta pertama akan dikubur oleh cinta sejati. Dengan kepolosanmu membuat aku berani membuka isi hatiku. Memang sengaja aku katakan bahwa aku mencintaimu, supaya engkau tahu. Lalu sering ku ulang-ulang bahwa aku mencintaimu dengan sengaja, supaya engkau merasa tenang. Lalu kubuktikan dengan segala perbuatanku, supaya engkau yakin bahwa aku benar-benar mencintaimu. Semua ini terus berkembang dari pertemuan secara kebetulan di kereta api. Ternyata betapa indahnya kebetulan yang tidak menyembunyikan penantian. Apakah orang tuamu setuju dengan statusku sebagai janda? Pertanyaanmu memecah keheningan malam. Setelah restoran tutup dan aku antar pulang ke rumah. Pertanyaanmu tidak kujawab, dan engkau turun dari mobil langsung masuk rumah sambil mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
untuk mengatakan sesuatu yang menyebabkan orang lain tidak suka, memang diperlukan keberanian, wahai kekasihku. Tetapi yang penting, nanti ketika ku pertemukan dirimu dengan orang tuaku, hormati saja kedua orang tuaku. Karena penghormatan itu adalah sesuatu yang sangat indah, yang tersimpan di dalam hati orang lain. Aku tidak terlalu khawatir orang tuaku tidak setuju karena engkau janda. Kemarahan, dendam, dan kebencian bukanlah merupakan bagian dari keberanian, apalagi balas dendam. Yang sangat menopang keberanian adalah bersabar dan bertahan. Yang penting, engkau tidak usah khawatir orang tuaku tidak setuju. Masih banyak cara, 1001 jalan bisa ditempuh. Buktikan saja penghormatanmu setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku. Sungguh, aku sangat beruntung sekali, wahai kekasihku. Punya kekasih yang memikirkan diriku seperti memikirkan dirinya sendiri. Tidak usah tegang menghadapi kehidupan yang telah terjadi. Biarkan terjadi. Semua hari yang kita jalani, baik dari hitam maupun hari putih, semuanya berlalu. Bila sekali-kali engkau merasakan sakit di hati, wahai kekasihku, itu sebenarnya tidak lebih hanya karena pikiranmu sendiri yang memaknai sakit. Sebaliknya, banyak yang mengidamkan ingin seperti seseorang yang kaya, berlimpah harta. Tetapi yang sangat bersangkutan setiap saat hanya berkeluh kesah. Sepertinya yang engkau ceritakan sendiri, pengalaman-pengalaman yang pernah engkau lalui. 2 kali pacaran gagal dan 1 kali menikah resmi berakhir gagal juga dan cerai lagi. Adalah sebuah bukti lebih mudah menghadapi musuh yang jujur dan terus terang daripada sahabat yang berpura-pura. Sejak sekarang, hapus sendiri saja air matamu. Jangan berharap ada orang lain yang menghapus. Aku juga tidak akan menghapus air matamu. Yang akan aku usahakan bagaimana supaya engkau tidak menangis. Yang paling nyaman menghapus kegelisahan adalah tidur yang lelap. Sebetulnya, tidur tidak menghapus kegelisahan, melainkan hanya menjinakkan. Banyak tidur tidak memperpendek usia. Banyak bergadang juga tidak memperpanjang umur. Panjang dan pendek usia hanya dapat diukur berdasar produksi dan produktivitas hidup kita. Para pahlawan kusuma bangsa yang gagah perkasa sudah meninggal dunia. Para cendekiawan dan orang-orang jenius banyak mengalami gangguan jiwa.
yang berlimpah ruah sekarang tinggal orang-orang dulu yang menikmati kehidupan dunia ini. Akhirnya engkau sendiri yang memilih. Apakah ingin jadi orang kuat ataukah ingin jadi orang lemah? Keputusanmu ada di tanganmu. Akan tetapi, ketika aku melihat cintamu kepadaku seperti lautan, maka dengan sukarela perahu yang kutumpangi, kulubangi. Silahkan, bekerjalah wahai kekasihku, seolah engkau tidak membutuhkan uang. Silahkan, bercintalah, seolah hatimu tidak pernah terlukai, dan menarilah sesuka hatimu, seolah tidak ada orang lain yang melihatmu. Aku ingin bebaskanlah dirimu sebebas-bebasnya, termasuk membebaskan dirimu dari masa lalu. Aku ingin menikahimu sebagai perempuan yang bebas merdeka. Dari kebebasan dan kemerdekaan akan muncul percaya diri, wahai kekasihku. Selanjutnya, percaya diri adalah merupakan persyaratan yang tidak dapat diabaikan dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan besar. Jalan yang terbentang di hadapan kita terlihat panjang bila kita melangkahinya sendirian. Tetapi bila kita berdampingan dengan seorang teman, terasa sangat nyaman. Itulah makna teman dalam kehidupan. Nanti di tengah perjalanan, ketika muncul rasa takut dalam dirimu, simpan saja baik-baik, simpan. Tetapi ketika di tengah perjalanan muncul rasa berani, silahkan ajak temanmu. Semua pekerjaan besar dirampungkan bukan hanya dengan modal kekuatan saja, melainkan dengan ketabahan dan kesabaran yang berkesinambungan. Setelah engkau siap secara psikologis untuk menemui Bapakku, kupastikan hari, tanggal, waktunya. Setelah bertemu langsung, Bapakku hanya tertawa lebar sambil mengatakan, "Bila kalian sepakat, silahkan saja. Akhirnya kalian yang akan menjalani sendiri." Ibuku hanya terdiam. Beliau hanya terdiam diri, tidak memberikan komentar apapun. Hanya akhirnya muncul juga pertanyaan dari rasa penasaran. "Sudah punya anak belum?" Engkau menjawab pertanyaan ibuku agak canggung. "Belum." Indramayu, 6 Januari 2002, Abdul Syakur Yasin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Diana sudah punya anak belum? Abang Cinta malam hari ini luar biasa. Sebelum ke Mbak Diana, saya ke Pak Tato dulu. Pak Tato, biasa kita disajikan oleh karakter teman-teman yang tergabung dalam
perempuan puisi ini memiliki garis karakter yang jelas dalam membacakan gelombang cinta atau puisi Buya dalam hal ini. Hari ini kita disajikan gelombang cinta yang tegas dan sangat agitat sekali ya. Dan itu karakter dari mereka yang tergabung dalam perempuan-perempuan puisi. Dan Mbak Diana berada di situ juga masuk dalam kepengurusannya. Jadi sangat luar biasa sekali. Dan kemudian malam hari ini sudah punya anak belum, tetap Buya bernarasi untuk gelombang cinta ini, tapi persoalannya adalah persoalan hubungan percintaan, begitu. Silakan Pak Tato untuk penjelasannya. Baik, mohon izin dulu Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wamima TV dan sahabat Buya dimanapun berada, malam ini seperti biasa kita disuguhi satu tampilan luar biasa dari anggota komunitas sastra perempuan puisi. Dalam hal ini yang dibawakan oleh seseorang yang istimewa, namanya kita panggilnya Mbak Diana. Kalau bahasa lain mungkin Dayana gitu. Lady Day. Ini Diana kekasihku. Itu berjudul lagu ya. Mbak Diana ini Kang Afkar, karena sudah malang melintang di dunia persastraan, tentu cara membacanya juga penuh dengan penjiwaan yang sangat bagus. Ekspresinya, intonasinya, mimiknya, penguasaan karakter dan interpretasi katanya juga bagus. Ada tipe pembaca puisi itu deklamatis, ada bersajak, ada berorasi. Nah, Mbak Dayana ini komunitas perempuan puisi yang sangat kompleks, sehingga terkadang meledak-ledak, terkadang pelan. Kami pun tarik ulur kayak main layang-layangan seperti itu Kang Afkar. Jadi mampu membawa gelombang cinta dengan gelombangnya sendiri-sendiri. Terima kasih Mbak Diana sudah sangat baik membaca gelombang cinta Buya malam ini. Kita bedah naskah, sudah punya anak belum? Ini awal ceritanya Kang Afkar, biasanya Buya membuat gelombang cinta itu naratifnya di akhir kalimat. Di awal kalimat sudah mulai ada sentuhan-sentuhan naratif yang sangat istimewa di Kereta yang Bersih. Walaupun ada kalimat lebih baik bersih hati daripada bersih kereta dan teman-temannya. Coba kita lihat nih, hakikat bersih. Otak yang tidak menyimpan praduga buruk kepada siapapun itu paling bersih daripada kereta dan yang lainnya. Kantong bersih nggak jadi masalah. Yang penting otaknya bersih. Cinta pertama tidak akan pernah mati. Judul lagunya gak banyak ini Kang Afkar. Tetapi cinta pertama ini akan terkubur oleh cinta sejati. Siapakah cinta sejati itu? Lelaki yang tadi itu. Arep-arang darep beli wong demen kita. Kurang lebih begitulah. Betapa indahnya kebetulan yang tidak menyembunyikan penantian. Tadinya sih cuek bebek, ewek-ewek bread. Di kereta itu saling sapa, tanya, hello, hai dan lain sebagainya. Cuek aja Kang Afkar. Tapi beberapa hari kemudian lelaki ini kok setiap langkahnya memikirkan perempuan itu yang bibirnya mungil, kulitnya putih dan pokoknya menarik. Yang tertinggal hanya alamat yang sebenarnya alamat jalan saja. Karena penasarannya maka akan dia mencari. Berikutnya, lebih mudah menghadapi musuh yang jujur dan terus terang daripada yang sahabat yang berpura-pura. Ini juga banyak filosofinya. Yang paling nyaman menghapus kegelisahan itu adalah tidur dengan lelap. Walaupun itu suatu saat kelelapan itu tidak bisa dinafikan lagi. Ketika aku melihat cintamu kepadaku seperti lautan, maka dengan segala sukarela perahu yang kutumpangi, kulubangi juga. Ini kebodohan paradoks. Artinya tetap pengen bersama cintamu di lautan itu. Biar tenggelam dalam cintanya. Nah, kayaknya ke Mbak Diana ini. Berikutnya, aku ingin menikahimu sebagai perempuan yang merdeka. Tidak terbebani masalah apapun, tidak terbebani oleh masa lalunya. Karena yang akan dinikahi adalah masa depannya. Berikutnya, negosiasi setelah berkunjung ke restoran tadi, alamat Kang Afkar. Waktu yang ditentukan diajak mampir ke rumahnya, ke orang tua laki-laki tadi, dan dengan penuh prasangka yang baik mungkin itu, ayahnya tertawa saja. Itu kan kamu yang menjalankan, bapak sih setuju, mbok sih menang bedong. Tapi suatu saat penasaran kok, diamnya kenapa? Penasaran, apa yang terjadi? Judul gelombang cinta,
sudah punya anak belum? Wah, karena wajahnya masih cantik, bodinya masih mulus seperti itu. Kira-kira itu Kang Akbar, mohon maaf nanti kita sambung lagi. Baik, terima kasih Pak pemirsa. Toto. Oke, sekarang ke pembaca Gelombang Cinta Mbak Diana Prima Resman atau Mbak Diana. Hari ini saya merasa disajikan sesuatu yang sangat spesial dan itu adalah cara gelombang cinta yang kali ini saya baru temukan. Apa memang dikhususkan seperti itu untuk gelombang cinta hari ini dengan puisi-puisi sebelumnya begitu? Dan kemudian apa saja yang bisa dijelaskan dari gelombang cinta ini, Mbak Diana? Silakan. Ya, saya jujur baru mengenal acara ini juga dan kebetulan memang soundingnya, infonya dari grup Sastra Semesta. Jadi saya baru tahu dan tertarik untuk mengikuti. Dan sebelumnya pun ada beberapa kawan perempuan pesair yang ikut dalam acara ini. Jadi apa salahnya jika saya tidak mencoba untuk mengikuti gitu. Mengenai judul Sudah Punya Anak Belum, puisi yang saya bacakan puisi naratif punya Buya, alhamdulillah. Betapa suatu kebanggaan dan kebahagiaan membacakan puisi karya Buya. Saya juga baru dapat tadi ya, dan baru saja beberapa saat sebelum mulai saya pelajari dan wow, it's amazing. Saya pikir, wow ini ternyata ini sekali ya, saya sempat mau telepon juga ke Kak Bin, tapi ternyata sedang ada persiapan dan apa, jadi ya sudah tidak apa. Maksudnya, ini nggak salah loh, ininya puisinya gitu. Tapi ya inilah yang saya persembahkan dan semoga Buya berkenan karyanya saya bacakan, walau sedikit ada meletotnya tadi, keseleo. Itu aja. Yang penting intinya saya merasa bahagia dan bangga bisa bergabung dan mengenal Buya Syakur. Demikian. Terima kasih Diana untuk sebuah gelombang cinta Sudah Punya Anak Belum. Sekarang ke Buya. Ini adalah puisi yang gelombang cinta yang ke-155 Buya. Sudah cukup banyak. Itu berarti kan berhalaman-halaman kalau buku itu. Dan kemudian di dalamnya tetap Buya bernarasi dan kali ini fokusnya adalah tentang hubungan kedua insan yang pada akhirnya saya pikir di ujungnya ini happy ending sekali Buya. Nah, tapi sebenarnya apa yang mau disampaikan dari gelombang cinta ini? Iya, jadi gini ya, itu puisi yang ke-155. Kalau yang dicetak mah sudah hampir lebih dari 70 jilid ya. Iya. 70 jilid kan tidak sedikit. Ya kalau di Gramedia kan mungkin 4 lemari ya. Nah. Udah banyak sekali kumpulan-kumpulan puisi saya itu. Dan itu masih gelombang cinta. Iya, betul. Nanti kita cut, sudah selesai, nanti tinggal aroma cinta, itu lebih halus lagi nantinya. Ya tidak vulgar seperti ini kan gitu. Kita halus saja. Sesungguhnya ada banyak pesan moral yang ingin saya sampaikan dalam puisi ini. Dan saya melihat melalui puisi ini lebih efektif, lebih efisien daripada saya berdakwah formal. Qala ta'ala qala Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala mungkin lebih efektif begini. Karena dikemas dengan sastra, kemas dengan indah, ada packaging. Geblok itu harganya tidak lebih dari 2.000 sebetulnya. Geblok singkong tuh 2.000. Tapi karena dibungkus rapi, ya kan? Pakai aluminium foil, ditaruh di atas bakinya dikasih biru merah, yang bawa perempuan cantik, diiringi dengan lagu-lagu slow-nya Celine Dion, di hotel berbintang 5, harganya 100.000. Demikian juga kebenaran juga, jangan kita tawarkan kepada manusia apa adanya. Ini banyak orang berdalil qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran sekalipun pahit. Oke, saya setuju. Benar ya benar kita sampaikan. Tapi ya dilapis dengan gula dong biar manis. Jangan diserahkan pahit-pahit. Siapa yang mau nelen nantinya? memangnya sulit. Pil itu obat tuh rasanya hampir semuanya pahit loh.
Tapi karena dibungkus dia rasanya manis. Nah begitu juga ketika kita menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan melalui dunia sastra, itu akan lebih efektif. Dan kita mesti ingat bahwa Al-Quran diturunkan ke bumi ini dengan kemasan sastra yang sangat tinggi sekali. Kita bersama. Makasih kita aja. Baik, terima kasih Bu ya untuk penjelasan Gelombang Cinta pada kali ini. Dan sekarang kita akan masuk pada sesi berikutnya, yakni sesi pendalaman materi pada kajian kitab Fi Dhilalil Quran untuk hari ini. Kita langsung ke virtual dan saya minta arahan atau apa namanya dari operator ya, silakan. Kemana nih kita? Oh ya, Mas Sembodo di Bekasi. Silakan Mas Bodo untuk hal yang mau disampaikan dari kajian malam hari ini, dan tadi fokusnya tentang nusus ya, dan kemudian Gelombang Cinta sudah punya anak belum. Silakan untuk Mas Bodo di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dikasih kesempatan untuk memberi apresiasi dan mengkaji pendalaman materi tadi. Salam hormat kepada Buya, sehat terus Buya dan keluarga dan teman-teman Wamima TV. Dari pengajian tadi tentang nusus itu, kita melihat bahwa ketika pasangan sudah merasa tidak nyaman Buya, kemudian ada unsur emosi. Biasanya ketika pertengkaran antara suami istri bertengkar, itu emosi itu selalu mendominasi pertengkaran ketimbang situasi kenyamanan yang pernah mereka lalui. Tadi di kajian tersebut terlihat jelas bahwa emosi itu yang akan mengakibatkan perpisahan. Nah, pertanyaannya bagaimana ketika dalam situasi emosi antara suami dan istri itu bisa diredam, Bu? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua tentang puisi tadi, Mbak Diana luar biasa, karakternya hebat banget itu, hebat banget dari narasi deskriptif yang dramatikal sangat luar biasa. Dan situ kita digambarkan dengan jelas betapa akal itu lebih bersih daripada ketimbang omongan dan perilaku. Tapi pertanyaan saya satu Bu ya, apakah lebih bersih akal atau hati Bu ya dalam menyikapi sesuatu? Itu saja. Jadi ada 2 poin tadi tentang kajian dengan puisi. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat terus untuk semua. Baik, silakan. Baik, saya mencoba untuk mereverse sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang emosi, tentang kemarahan. Ada seorang sahabat datang menghadap Rasulullah. Beliau mengatakan, "Ausini ya Rasulullah, tolong nasihatilah aku. Harus bagaimana aku ini supaya jadi orang yang baik." Qal la taghdab, jangan marah. Baik. Summa madza ya Rasulullah, terus apa lagi? Dikatakan oleh Rasulullah, la taghdab. Summa madza ya Rasulullah, yang kedua kali dijawab la taghdab. Karena bagaimanapun juga bahwa kemarahan ini sangat mengganggu emosi kita. Bahkan kecerdasan kita menjadi hilang. Kesadaran kita bisa lenyap seketika. Bahkan sampai kita melakukan tindakan-tindakan kriminal di tengah kemarahan yang sangat berlebihan. Bahkan sampai di dalam hukum Islam sendiri, fikih Islam, perceraian yang diucapkan dalam keadaan marah yang berlebihan itu dinyatakan cerainya tidak sah. Karena sudah separuh gila orang marahnya. Ya. Kemudian cerita spiritualnya begini Pak Sambodo, bahwa kita mengusir setan
dari dalam diri kita dengan susah payahnya bertahun-tahun berkholwat di hutan, saya sampai 6 bulan lamanya, ya kan, makan dedaunan seadanya, ingin membersihkan diri saya dari setan-setan itu. Dan setan itu mengalir bersama darah kita kok. Iya. Nah, setelah setan itu keluar, lalu bisa masuk lagi enggak? Ya bisa. Kapan masuk laginya? Ketika engkau sedang dalam keadaan marah. Sampai banyak kesalehan-kesalehan kita yang kita sembunyikan. Seperti sedekah sirri, sedekah rahasia, nyumbang masjid tanpa ada orang tahu, kirim rekening langsung tidak menyebutkan nama. Kenapa sedekah sirri itu dapat balasannya sampai 700 kali lipat? Ya, fi sabat sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, tiga tangkai padi, ya gandum, satu tangkai itu 100 biji. Yang kita tanam satu, keluarnya satu dan anaknya 6, yang setiap tangkai itu 100 biji. Itukah sedekah sirri. Itu dalam keadaan marah, itu terbuka akhirnya. Tahu nggak kamu tuh mesinnya siapa yang nyumbang? Nih gue yang nyumbang dulu, gue kirim. Tahu nggak? Usul gitu aja nggak diterima, gimana sih? DKM tuh nggak paham tuh. Bubar, sudah hilang. Nah, makanya berhati-hatilah. Maka sebaiknya ke depan gini aja lah. Kalau mau berdiskusi, mau berbicara, apa namanya, ya kompromi apapun yang Anda lakukan dengan siapapun, cobalah dengan pikiran yang tenang, hati yang damai. Kalau sedang emosi, itu tolong diusahakan. Ada kiat-kiat mengurangi kemarahan itu. Satu, ketika Anda sedang berdiri dan marah, lutut Anda akan bergetar, membuat kemarahan terus meningkat. Cobalah duduklah, tarik napas yang dalam, sebutlah, panggillah nama Allah, tarik napas yang dalam, tenangkan diri. Kalau sudah duduk masih juga marah, cobalah berwudu. Ya, didinginkan. Jadi kita berjuang untuk mengatasi emosi kita, kemarahan kita. Jangan diturutin dong. Ya kita bisa cilaka hidup kita kalau itu diturutin terus. Nah itu kan sangat merugikan. Setelah wudhu, kalau seandainya masih marah juga, bawa sholat 2 rakaat. Jangan begitu. Barangkali aja emosinya hilang. Setelah sholat masih marah juga, mandi sekalian. Iya. Kalau sudah mandi masih marah juga, ngejebur aja di laut sekalian. Gitu. Jadi ya satu persoalannya bagaimanapun kita jangan terpancing dengan emosi. Jadi kita mengendalikan jiwa kita ini. Dan itu tidak bisa dihilangkan karena memang itu dibuat oleh Allah dan disimpan di dalam diri kita. Ada kecewa, ada sedih, ada marah, ada macam-macam, itu tidak. Tapi yang penting kan Allah telah memberikan aturan-aturan, manahij, agama, nilai-nilai moral, nilai-nilai persahabatan, hati nurani, logika, perasaan, imajinasi, angan-angan. Itu piranti lunaknya banyak banget ya dalam diri kita yang semuanya. Itu kita kelola dengan dicongok. Jadi tidak dihilangkan tetapi dicongok. Congok itu artinya kalau kuda itu hidungnya itu dibolongin, itu yang kita kendalikan supaya tidak dimusnahkan, tidak dipatahkan kakinya dan tidak dibunuh, tetapi tetap berjalan tapi bisa diarahkan. Jadi cunguk itulah yang Anda perlukan sebetulnya sekarang ini. Terima kasih, gitu aja. Iya. Baik. Terima kasih Mas Bondo untuk sebuah penyampaian tentang emosi dan pengendaliannya. Dan kemudian kita masih akan lanjutkan lagi
ke peserta virtual berikutnya, dan di sana sudah ada Mbak Riani Tinasitio. Ya. Assalamualaikum Mbak Riani Tinasitio. Halo. Halo. Ya. Aryani Tinasitio, silakan untuk yang mau disampaikan pada malam hari ini pada pendalaman materi. Halo. Halo. Ya, silakan, sudah di touch unmute-nya. Gimana? Nampaknya ada gangguan untuk ini ya, sinyal barangkali. Kita bisa pindah ke yang lain? Ya, kita ke Cirebon saat ini, ke Mas Arso di Cirebon, atau dengan rekannya. Silakan. Mas Arso. Iya, Mas Arso di Cirebon. Bakar. Silakan. Saya terus izin Buya bertanya. Tadi dalam kajian Buya saya menangkap tentang panggilan Tuhan atau cara berdialog dengan Tuhan. Pertanyaan saya ini, ada berapa macam panggilan Tuhan? Bagaimana? Ya, ada berapa macam panggilan atau sumber bahasa dari Tuhan tuh? Terus, ya, dan bagaimana cara berdialognya? Dan apakah setiap dialog itu ada jawabannya, Buya? Mohon pencerahannya, Buya. Terima kasih. Baik, tentang jenis-jenis tadi kan Buya menjelaskan tentang panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan, ya. Itu Seruan, ada berapa jenisnya? Seruan hati nurani. Betul, itu ada berapa jenis katanya Buya. Lalu kemudian ketika dipanggil apakah ada jawabannya? Begitu Buya, silakan. Ya, ini kan pengalaman spiritual panjang seseorang dalam penghayatan keagamaan. Ini bukan hasil sehari dua hari orang belajar sholat, belajar puasa saja. Tapi adalah penghayatan kehidupan keagamaan yang panjang. Bahkan diperlukan ada irsyad wal wa'az yang disebut dengan wa'id dan mursyid. Ini perjalanan panjang sekali. Karena kita tidak punya detektornya, sehingga jangan pernah memakai kaidah-kaidah baku yang biasa diceramahkan orang. Bisikan-bisikan kebaikan datang dari malaikat, bisikan kejahatan datang dari setan. Setan juga berbisik kebaikan juga kok. Iya, tidak selalu. Setan nyuruh bikin masjid enggak? Nyuruh bikin masjid. Tapi apa yang terjadi setelah ada dua masjid? Masyarakat terbelah menjadi dua. Terjadilah pertengkaran. Mana mungkin Allah menyuruh orang bertengkar? Iya kan? Itu karena apa? Ya karena tadi ya karena emosi kemarahan. Ini ketua DKM ini karena sudah tua, giginya udah habis, bacaannya pelo, iya, sehingga baca-bacaannya wala bolin. Gitu. Jadi zaman ini menghendaki pergantian ketua DKM lah. Tapi ingat, ketua DKM ini sekali sepuh itu tanah-tanah dia yang diwakafkan, bangunan juga dia yang bingin, kan gitu. Masyarakat menghendaki adanya regenerasi. Tuntutan masyarakat tidak salah juga, tetapi dia tersinggung karena calonnya itu tamatan IAIN yang masih muda sekali, kan gitu. Jadi voting itu kalah suara, dia kalah. Nah malam harinya setan datang notok kepalanya. Kamu nih ulama besar masa kalah sama anak muda tamatan ngingang-ngingen. Kan gitu ceritanya. Tanah jual, suruh jual tanah, ya kan? Bikin masjid di seberang jalan berhadapan dengan masjid yang lama. Hanya untuk membuktikan supaya engkau adalah ajengan ulama besar, masa kalah. Akhirnya apa yang terjadi setelah ada dua masjid berhadapan? Sholat Jumatnya kalau khutbah wadan-wadanan. Jadi saling hina menghinakan. Dan akhirnya masjid yang sebelah sana dihadang dengan bawa gula batu dan teh, yang sebelah sana dengan kaos gratis,
Kalau sholat yang di sini akhirnya hanya mengejek, hina, menghina, dan akhirnya terjadilah masyarakat terbelah. Tidak mungkin Tuhan menyuruh membelah masyarakat seperti itu. Ya kan? Makanya jangan terburu-buru hanya karena ajakan kebaikan. Makanya hidup ini jangan mencari kebaikan. Yang kita cari adalah kebenaran. Itu saja. Terima kasih. Baik. Demikian untuk Mas Arso yang ada di Cirebon, jawaban Buya tentang suara Tuhan yang ada dalam diri kita atau nurani kita. Ya, sayang sekali Sobat Hima TV, waktu kita terbatas dan kita harus segera memasuki pada sesi yang terakhir, yakni sesi closing statement. Dan closing statement yang pertama ini saya berikan waktu kepada Mbak D. Diana. Silakan Mbak D. Iya, terima kasih. Closing statement saya ya. Terima kasih sesudahnya kepada Abah Buya Syakur, salam hormat dari saya pribadi. Terima kasih kepada tim acara ini dan kepada Kak Bin dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, juga kepada para hadirin yang ada di sini. Terima kasih dan sungguh ini adalah pelajaran yang berarti buat saya pribadi, bahwa memang kita tidak boleh berburuk sangka, kita harus merasa yakin dan bahwa kebenaran itu pasti akan muncul, bukan begitu ya, Bu ya? Walaupun kita selalu ibaratnya disakiti, difitnah atau di apapun, kita harus selalu fight, bertahan dan berdoa selalu bahwa Tuhan memang selalu bersama kita. Itu aja. Mungkin begitu aja. Baik. Bapak, terima kasih Bapak Buya Syakur. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih kembali untuk Mbak Diana untuk closing statementnya malam hari ini. Dan kemudian berikutnya ke Pak Tato. Silakan Pak Tato. Terima kasih Kang Afkar. Mohon izin lagi Buya, saya sedikit menganalogikan lagi Kang Afkar. Silakan. Ini tadi ada kajian tentang bagaimana kemasan yang baik, termasuk jenis makanan jika dikemas dengan baik, semula harganya murah meriah, tiba-tiba mendadak menjadi mahal. Begitupun perihal tentang sodako Kang Afkar. Diriwayatkan ada sebuah keluarga, suami, istri dan anak perempuan, ditambah satu penjaga pintu gerbang. Dalam hal ini sebut saja satpam. Menjelang maghrib, anak perempuannya masuk ke dapur Kang Afkar, mengambil piring kaleng, mengambil nasi, sebagian lauk pauk, ada sayuran, ada kerupuk, dibawalah. Mau ngasih makan satpam tadi. Begitu lewat ruang tamu, ayahnya sedang duduk, disetop. Sebentar deh, mau kemana? Ini ayah, saya mau ngasih makan satpam kita, coba lihat. Begitu dilihat, piringnya piring seng. Nasinya tidak beraturan. Lauknya, sayurnya berantakan. Tolong simpen di meja, ambil piring yang bagus, ambil nampan, ambil gelas dan garpu, sendok juga bawa. Oh begitu Abah, pokoknya nurut. Balik lagi ke dapur, membawa piring yang bagus Kang Afkar, ada nampannya, ada gelasnya. Coba ditata dengan baik. Nasinya ditata dengan baik, sayurnya dengan baik, sehingga tampilannya indah. Sudah rapi, berikan pada satpam kita. Setelah diberikan, lalu kembali, ayah, kenapa ya berlaku begitu pada saya? Yang tadi ada lakukan adalah sedekah harta, itu biasa. Yang Bapak ajarkan kepada kamu adalah sedekah hati, karena dia manusia seperti kita. Kalau derajat mereka diangkat seperti derajat kita semua, itu yang jarang dilakukan. Jadi pelajarannya pemirsa, yuk memberikan kemasan yang baik setiap hadiah sekecil apapun pada orang lain. Demikian mohon maaf Kang Afkar. Silakan Kang Afkar. Ya, terima kasih Pak Tato, luar biasa malam hari ini untuk closing statementnya. Dan kemudian berikutnya closing statement yang terakhir akan disampaikan oleh Buya Syakur. Silakan Buya. Ya, pertama-tama dalam closing statement ini saya ingin menyampaikan penghargaan saya yang setinggi-tingginya sama Mbak Diana, bahwa tadi dalam membaca puisi saya sangat bagus sekali ya. Ya, saya mengaguminya. Ya. Dan kemudian juga dari kajian Fidzil Quran kita diharapkan 2 ayat yang saling berhadapan. Satu adalah seorang laki yang menghadapi istri yang membangkang. Wan khiftum nusuzahunna. Prosedurnya adalah
Fa'idhuhunna, dinasihati dulu. Wajuruhunna fil madaji, pisah ranjang dulu. Wadribuhunna, pukuli aja dulu. Kemudian sidang keluarga, wadu hakaman min ahliya wa hakaman min ahli. Baru terakhir keputusan cerai sudah disepakati keluarga besar dan sudah diupayakan di penghujungnya nantinya. Itu prosedurnya. Tetapi ketika pembangkangan datang dari sang suami di ayat yang tadi saya baca tadi, itu dikembalikan kepada kebijakan perempuan itu sendiri. Dan Allah menghimbaunya supaya lebih baik islah saja, damai saja, berdasarkan ihsan dan takwa. Kenapa ada standar berbeda? Ya ini artinya bahwa ini mumpung ada ibu Aktivis perempuan. ibu gender ya pejuang gender, bahwa ternyata kesetaraan gender di sini tidak terlihat gitu. Ya kenapa seorang suami yang membangkang istrinya tidak disuruh menasihati suaminya, tidak dipisah ranjang dulu, tidak ditampar dulu suaminya? Kenapa suami boleh nampar istri nggak boleh? Iya. Nah ini jadi masalah. Yang tadi saya jelaskan mungkin barangkali bahwa ayat-ayat semacam ini memang Al-Quran. Ketika dibaca ya berpahala, al-muta'abbadu bitilawatihi. Tetapi pokok persoalan masalah inti hukumnya, apakah ini kebijakan dari Tuhan atau memang mengadopsi budaya lokal atau kearifan lokal itu. Sehingga negara kita dan seluruh negara di dunia sepakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa dibenarkan. Sang suami tidak boleh memukul istrinya. Persoalan Quran mengatakan wadribuhunna, pukullah. Biarkanlah Al-Quran itu, kita tidak bisa menyalahkan Al-Quran. Dibaca tetap pahala, tapi sampai dibacaan sejarah bahwa pada zaman itu terjadi suami sewenang-wenang bisa mukuli istrinya, kan begitu persoalannya. Setuju nggak begitu? Iya. Ya, itu yang menjadi inti daripada kajian Fiqhul Quran. Jadi jangan mengatakan itu tidak relevan, tidak dong. Kita orang bisa tersinggung loh kalau mengatakan itu tidak relevan tuh. Ya kan begitu. Yeah. Jadi banyak hukum yang berdasarkan sosiologis, hukum dari psikologis, dari kultur, dari agama, hati nurani dan sebagainya. Yang namanya hukum Tuhan itu hukumnya hati nurani. Hati nurani ini al-wujdan kata bahasa Arabnya itu. Nah, kemudian dari cerita ini juga kita angkat masalah seorang janda. Dan memang harga tawar janda kan turun. Karena dianggapnya kan tidahan. Tidahan itu bahasa Belanda ya. Tui de han. Bahasa Jawa jadi tidahan. Asalnya tui de han. Bahasa Inggrisnya second hand. Itu harusnya turun ya. Jadi ini artinya bahwa kita ke depan ya cobalah mindset kita dirubah. Jangan merendahkan siapapun. Sekalipun dia janda, tetap kita hormati. Yang lucu kan ketika punya suami dipanggilnya ibu. Setelah suaminya meninggal dipanggilnya neng. Itu kan sudah penghinaan. Jadi artinya cobalah kita menghormati seseorang. Jangan melihat warna kulit, jangan melihat agama, suku, ras. Seorang pembantu pun ketika menaruh gelas di depan kita, pembantu, tolong sampaikan terima kasih kepada dia. Dia juga manusia kok, dia baik kok, dia mau merendahkan dirinya, ya melayani Anda hanya karena sesuap nasi, itu pun tolong dihormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebuah kajian dan uraian yang sangat menarik malam hari ini dalam kajian kitab Fiqhul Quran dan juga pembacaan gelombang cinta.
sudah punya anak belum, dan terima kasih disampaikan kepada yang sudah bergabung di virtual pada malam hari ini untuk pertemuan di Kamis 6 Januari 2022. Dan saya informasikan bahwa Pondok Pesantren Jaran Pinggan saat ini sudah menerima peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2022-2023, dan tentu saja pendaftarannya untuk saat ini bisa secara online, dan penjelasannya bisa dilihat dalam running tag yang ada di layar YouTube Anda semua. Terima kasih Mbak Didiana, kemudian Pak Sembodo, dan juga Mas Arso, serta Pak Tato yang hadir malam hari ini. Semuanya terima kasih, dan sekarang kita saatnya untuk berpisah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat, damai bahagia Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.